Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pelajar hebat Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar tentang rotasi benda tegar. Baik, minggu kemarin kalian sudah belajar apa itu momen gaya dan apa itu momen inersia. Kali ini kita akan membahas apa sih hubungan momen gaya dan momen inersia itu. Berdasarkan hukum 2 Newton, kalian sudah tahu bahwa sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, pada materi ini, di dinamika rotasi ini, gerak benda itu adalah gerak melingkar atau gerak rotasi. Sehingga percepatan di sini bisa kita ganti dengan A sama dengan alfa kalikan R, di mana alfanya adalah percepatan sudut dan R-nya itu adalah jari-jari putar. Nah, kita masukkan persamaan ini ke persamaan hukum 2 Newton, maka akan kita peroleh sigma F sama dengan M kalikan alfa dikalikan R. Kemudian kita rubah susunannya menjadi sigma F sama dengan M kalikan R kalikan alfa. Nah, berdasarkan persamaan momen inersia I itu sama dengan M kalikan R kuadrat. Nah, berhubung di hukum 2 Newton tadi ada bentuk M kali R, maka kita dapat peroleh dari persamaan momen inersia. Nah, kita rubah menjadi M kali R itu sama dengan I per R dengan memindahkan satu R di ruas kanan ke ruas kiri. Nah, kita ganti MR-nya dengan I per R. Kita masukkan ke persamaan tadi, sehingga kita peroleh sigma F itu sama dengan I per R kalikan alfa. Nah, R-nya kita pindah ke ruas kiri, sehingga persamaan menjadi sigma F kalikan R sama dengan I kali alfa. Nah, kita sudah tahu bahwa F kali R itu adalah torsi atau tau. Nah, sehingga sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, kita sudah peroleh nih hubungan antara torsi dan inersia, yaitu sigma tau itu adalah sama dengan I kalikan alfa. Dengan I-nya adalah momen inersia dan alfanya adalah percepatan sudut. Baik, kita lanjut ke latihan soal. Pada katrol berupa silinder pejal, nih ya, silinder pejal, perhatikan, dililitkan tali dan ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton. Massa katrol tersebut adalah 2 kg dan jari-jarinya adalah 10 cm. Akibat gaya tersebut, berapa percepatan sudut katrol? Nah, langkah pertama kita tulis dulu yang diketahui. Nah, di sini tadi bendanya berupa silinder pejal itu ya. Kita tulis dulu silinder pejal. Nah, kemudian ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton. Gaya berarti F 50 Newton. Massa katrol, massa berarti M, massanya 2 kg. Dan jari-jarinya R itu adalah 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa percepatan sudutnya. Percepatan sudut itu adalah alfa sama dengan gitu ya. Nah, agar lebih mudah kita buat dulu ilustrasinya. Nah, silinder kalau kita lihat dari samping atau dari depan gitu ya, maka penampangnya akan terlihat seperti lingkaran gitu ya. Karena pejal ini tak anggap di sini penuh, tidak kosong. Nah, kemudian jari-jarinya berapa tadi? Jari-jarinya berarti dari pusat ke sini ya, R. Nah, kemudian ditarik dengan gaya F. Tarik ke sana, F. Besarnya 50 Newton. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah alfa dan kemudian yang diketahui F dan M dan R, maka kita bisa pakai persamaan hubungan antara momen gaya dan momen inersia, yaitu sigma tau sama dengan I kalikan alfa. Nah, taunya kita uraikan menjadi sigma F dikalikan lengan sama dengan I. Nah, momen inersia untuk silinder pejal itu adalah 1/2 M dikalikan R kuadrat dikalikan alfa, gitu ya. Nah, di sini F-nya berapa? Kita ganti 50. Nah, karena di sini ada R, maka R yang satu kita coret, gitu ya. Ini kita coret. Bentar, nggak nampak warnanya. Nah, ini kita coret. Nah, karena ini R kuadrat berarti kuadratnya hilang gitu ya.
Nah, sehingga tinggal kita masukkan F-nya tadi 50 sama dengan setengah. Nah, masanya kita ganti 2 kg. R-nya, nah di sini masih cm, kita rubah ke meter menjadi 0,1. Gitu ya. Kalikan 0,1 dikalikan alfa. Nah, setengahnya kita coret. Nah, alfa sama dengan 50, 0,1-nya pindah ruas. Nah, 50 dibagi 0,1 adalah 500 rad per sekon kuadrat, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak menggelinding. Nah, sebelum masuk ke sana, jadi ketika ada benda yang dikenai gaya, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia akan mengalami gerak translasi. Jadi geraknya hanya bergeser atau berpindah tempat gitu ya. Kemudian gerak rotasi. Nah, benda hanya memutar di tempat gitu. Kemudian yang terakhir adalah gabungannya, translasi dan rotasi. Nah, gerakan benda yang terdiri dari gerak translasi dan rotasi ini disebut gerak menggelinding. Nah, bisa kalian lihat di gambar, selain bendanya bergerak dari atas ke bawah, nah benda tersebut juga bergerak memutar gitu ya. Nah, maka akibatnya energi kinetik nanti yang dimiliki benda ada 2, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, besarnya energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat, seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Kemudian energi kinetik rotasinya adalah setengah I omega kuadrat, dengan I-nya adalah momen inersia dan omeganya adalah kecepatan sudut. Jadi, perlu diingat bahwa ketika benda mengalami gerak menggelinding, maka energi kinetiknya ada 2, yaitu energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Selanjutnya kita ke latihan soal. Sebuah bola pejal, ini ya, bola pejal, bertranslasi dan berotasi dengan kecepatan linear dan kecepatan sudut masing-masing V dan omega. Nah, kita tulis dulu, V-nya itu sama dengan V, omeganya juga sama dengan omega. Energi kinetik total bola pejal tersebut adalah titik-titik. Nah, EK-nya berapa? Nah, karena bola pejal di sini bertranslasi dan berotasi, maka EK-nya ada 2 tadi. EK sama dengan EK translasi ditambah energi kinetik rotasi. Nah, EK translasi kita masukkan persamaannya setengah mv kuadrat. Nah, kemudian EK rotasinya adalah setengah I omega kuadrat. Nah, untuk bola pejal, I-nya itu adalah 2/5 dikalikan massa dikalikan R kuadrat. Nah, kita lanjut di sini. Nah, EK sama dengan, nah kita masukkan ya, V-nya tetap V, setengah mv kuadrat ditambah I-nya kita ganti dengan 2/5, setengah dikalikan I-nya 2/5 dikalikan mr kuadrat. Nah, kemudian omega. Nah, omeganya kita ganti dengan hubungan omega dan kecepatan linear, yaitu omega sama dengan V dibagi R, gitu ya, kita ganti di sini. V per R dikuadratkan. Nah, kita hitung selanjutnya, setengah mv kuadrat tetap ya. Nah, di sini kita coret, tinggal 1/5 mr kuadrat dikalikan V kita kuadratkan, hasilnya V kuadrat dibagi R kuadrat, ya, R kuadrat. Nah, ini saling membagi. Nah, yang ruas depan itu masih sama, setengah mv kuadrat. Kemudian yang belakang tinggal 1/5 mr
kuadrat. Nah, perhatikan, karena variabelnya mv kuadrat dan sini juga mv kuadrat, maka tinggal kita jumlahkan koefisiennya. Sehingga menjadi 1/2 ditambah 1/5 dikalikan mv kuadrat. Samakan penyebut ya, jadikan 10, yang depan kalikan 5, yang belakang kalikan 2. Nah, mv kuadrat, maka hasilnya 7/10 mv kuadrat. Ya, seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke momentum sudut. Di kelas 10 dulu kalian sudah belajar tentang momentum gitu ya, atau disebut juga momentum linear. Momentum linear itu dimiliki benda ketika dia memiliki kecepatan linear, seperti itu. Nah, jika benda memiliki kecepatan sudut, maka bendanya akan juga memiliki momentum sudut yang biasa disimbolkan dengan huruf L gitu ya. Nah, ini disimbolkan dengan huruf L. Nah, apa itu momentum sudut? Momentum sudut itu didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor momentum linear dengan vektor posisi. Nah, jika dituliskan, L itu sama dengan R cross P. Dengan R-nya itu adalah posisi benda, dan P-nya itu adalah momentum. Nah, kita sudah tahu bahwa P itu sama dengan M kalikan V. Kita substitusikan ke persamaan yang tadi, maka kita peroleh L sama dengan R kalikan M kalikan V. Nah, kita sudah tahu bahwa hubungan V dan omega itu adalah V sama dengan omega kali R. Kita ganti ke persamaan tadi, kita masukkan, maka kita peroleh L sama dengan R kalikan M kalikan omega kalikan R. Kita susun, maka diperoleh L sama dengan M kalikan R kuadrat kalikan omega. Nah, kita sudah tahu nih bahwa M kalikan R kuadrat itu adalah I. Maka persamaan akhirnya kita peroleh L itu sama dengan I dikalikan omega, di mana L itu adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut benda. Nah, jadi untuk mencari momentum sudut, nanti ada 3 persamaan ya. Yang pertama yang paling atas, kemudian yang kotak biru yang kedua, kemudian yang terakhir yang ini. Tergantung nanti yang diketahui yang mana, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kekekalan momentum sudut. Jika resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem adalah 0, jadi resultannya atau jumlahan dari momen gaya itu 0 gitu ya, maka momentum sudut sistem adalah konstan. Jika dituliskan, maka seperti ini. Tau sama dengan dl per dt sama dengan 0. Maka L-nya konstan. Nah, cara bacanya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Jika L diturunkan terhadap T itu sama dengan 0, maka L-nya konstan gitu ya. Kita gunakan konsep turunan. Jadi, ketika ada suatu variabel atau suatu besaran yang diturunkan terhadap besaran lain dan hasilnya 0, maka besaran yang diturunkan itu adalah berupa konstanta atau berupa angka gitu ya. Nah, maka kita peroleh nih bahwa L itu adalah konstan. Dalam bentuk lain bisa dituliskan L1 sama dengan L2. Artinya, momentum sudut pada keadaan 1 sama dengan momentum sudut pada keadaan 2. Nah, jika kita jabarkan, L kan tadi I kali omega. Maka diperoleh I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal. Seorang penari balet yang berputar dengan lengan terentang. Nah, ini ya keadaan pertama, penarinya lengannya terentang. Dan kelajuan 3 rad per sekon. Nah, rad per sekon ini adalah kecepatan sudut. Berarti ini kita anggap omega 1. Kecepatan sudut keadaan pertama. Memiliki momen inersia 12 kg meter kuadrat. Momen inersia berarti ini keadaan pertama ya. Ini I1. Jika saat lengannya merapat, nah kemudian keadaannya berubah, lengannya menjadi merapat, berarti ini keadaan kedua. Momen inersianya, berarti ini momen inersia keadaan 2, berarti I2.
Maka berapakah laju putaran kecepatan sudut ketika lengannya merapat? Nah, ketika lengannya merapat, kecepatan sudutnya berapa? Nah, berarti ini keadaan kedua kecepatan sudut. Berarti ini omega 2. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Omega 1 sama dengan 3 radian per sekon. Kemudian momen inersia pertama adalah 12 kg meter kuadrat. Kemudian momen inersia kedua itu adalah 4 kg meter kuadrat. Yang ditanyakan omega 2. Nah, kita bisa langsung pakai hukum kekekalan momentum sudut gitu ya. Tadi I1 kali omega 1 sama dengan I2 kalikan omega 2. Nah, I1-nya kita ganti 12, omega 1-nya 3, kemudian I2-nya 4, omega 2-nya kita tulis yang ditanyakan. Nah, di sini ada 4, kita bagi, hasilnya 1, 12 bisa dibagi 4, hasilnya 3. Nah, 3 kali 3, 9. Nah, berarti omega 2-nya adalah 9 rad per second, gitu ya. Baik, kita lanjut ke latihan soal. Jadi, pada sistem katrol pada gambar memiliki data-data masa katrolnya 1 kilo, masa A 2 kilo, masa B 5 kilo. Maaf ya gangguan suaranya. Kita lanjut. Dan katrol K dianggap silinder pejal. Jika gesekan katrol dengan poros dan massa tali diabaikan, serta G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda selama gerak adalah titik-titik-titik. Nah, kita garis bawahi dulu data-data yang penting. Nah, jadi di sini ada massa katrolnya 1 kilo, kemudian massa benda A 2 kilo. Ya, lanjut massa B-nya 5 kg. Nah, kemudian katrolnya dianggap silinder pejal. Nah, kalau silinder pejal, maka I-nya itu adalah ini. I sama dengan setengah M R kuadrat, gitu ya. Kemudian, gesekan katrol dengan poros dan massa tali diabaikan. Nah, berarti di sini, di porosnya ini dianggap tidak ada gesekannya, seperti itu. Kemudian, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakan adalah percepatan benda. Percepatan ini berarti A, gitu ya. Nah, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah kalian uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, di benda A di sini, karena dia punya massa, maka dia punya gaya berat ke bawah sebesar WA. Gaya berat, masih ingat, di kelas 10, gaya berat itu sama dengan M kali G. Nah, massa A tadi 2, G-nya 10, maka 2 kali 10 adalah 20, gitu ya. Kemudian satuannya Newton. Nah, yang B juga sama, karena benda bermassa, dia punya gaya berat ke bawah, W, B sama dengan massa B 5 kilo dikali percepatan gravitasi 10, 5 kali 10, 50. Nah, langkah selanjutnya, karena katrolnya dianggap bermassa, maka di sini tegangan talinya ini bekerja juga pada katrol, gitu ya. Nah, di sini tegangan talinya kita gambarkan TA, kemudian yang di sini TB. Nah, tegangan tali ini menyebabkan katrol bergerak memutar. Nah, arahnya kemana nih? Arahnya kita tentukan dari massa A dan B. Kita lihat yang lebih besar yang mana. Oh, yang lebih besar yang B. Berarti nanti yang benda A tertarik ke atas, geraknya ke atas atau percepatannya ke atas, kemudian katrolnya geraknya searah jarum jam ke sana, gitu ya. Dia punya percepatan sudut A, kemudian yang B-nya bergerak ke bawah. Nah, kita tulis A-nya ke bawah.
Nah, langkah pertama, kita lihat katrolnya dulu. Nah, karena katrolnya berotasi gitu ya, berarti dia memenuhi persamaan ini. Sigma tau itu sama dengan I dikalikan alfa gitu. Nah, torsinya yang bekerja apa saja nih? Lihat, di sini ada tegangan tali A dan tegangan tali B gitu ya. Kita tentukan dulu arah torsinya. Nah, porosnya di mana? Porosnya di pusat ini. Nah, dari sini kita tarik ke sana nih lengannya. Berarti ini lengannya ya. Lengannya berupa apa ini? Berupa jari-jari R. Nah, yang ini juga iya, yang B, yang A. Nah, kalian bayangkan jika porosnya di sini ditarik ke bawah, maka mutarnya adalah ke sana. Yang ini yang torsi yang B. Oh, arahnya searah dengan gerak sesungguhnya gitu ya. Sekarang yang A. Yang A ini dia narik ke bawah, terus torsinya porosnya di sini. Berarti kita tarik ke bawah. Nah, nanti mutarnya ke sana. Berlawanan dengan percepatan sudutnya ya, berarti ini negatif. Nah, kita masukkan ke persamaan. Berarti torsinya ada dua, yaitu torsi si benda B dikurangi torsi benda A. I kalikan I adalah momen inersia. Untuk silinder, momen inersia adalah setengah kalikan M. Massa katrol tadi berapa? 1. Kita kalikan 1. R-nya nggak ada, berarti kita tulis R kuadrat. Nah, karena yang ditanyakan A, alfa ini kita ubah ke bentuk A. Tadi hubungannya A sama dengan alfa kali R gitu ya. Berarti kalau alfa A itu kan alfa dikali R. Berarti kalau alfa adalah A per R. Nah, di sini ada R kuadrat, di sini ada R. R-nya dibagi gitu ya. Berarti kuadratnya hilang, tinggal R. Nah, sekarang torsi. Torsi itu adalah gaya kali lengan. Torsi B berarti ini tegangan B kali lengannya. Lengannya adalah jari-jari. Berarti di sini kita uraikan menjadi TB dikalikan R dikurangi TA, torsi A-nya TA kalikan R juga. Sama dengan setengah kali R-nya masih ada 1, ini A. Nah, masing-masing ruas itu punya R, berarti bisa kita bagi. Ini dibagi dengan R habis, bagi R habis, bagi R habis gitu ya. Tersisa TB dikurangi TA itu sama dengan setengah kalikan A. Nah, udah dapat nih A. Berarti nanti kita tinggal nyari TB dan TA. TB dan TA-nya di mana? Nih, ada di benda A dan di benda B. Langkah selanjutnya kita lihat per bendanya dulu. Langkah selanjutnya kita pakai warna hijau aja ya. Lanjut ke langkah nomor 2. Nah, lanjut. Nah, lihat benda 2 ya. Benda 2 geraknya adalah cuma ke atas, bukan memutar. Berarti dia memenuhi hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, F-nya, gaya-gaya yang bekerja pada benda A itu ada TA dan WA. Karena yang searah gerak itu adalah TA, maka TA-nya positif. TA min WA sama dengan massa A ya, massa A 2 kilo dikalikan A. Nah, kita masukkan TA-nya tetap TA karena kita nggak tahu. WA-nya tadi 20 sama dengan 2A, maka TA-nya adalah 2A min 20-nya pindah ruas jadi plus 20 gitu ya. Nah, ini persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga kita lihat di benda B-nya. Benda B, karena B hanya gerak ke bawah juga, bukan memutar, maka dia gerak rotasi memenuhi hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikalikan A.
F-nya di benda B itu ada TB dan WB yang searah gerak. Tadi kan geraknya ke bawah nih, berarti yang positif yang WB. WB min TB itu sama dengan masanya tadi, massa benda B ya, berarti 5 kalikan A, WB-nya kita ganti 50 min TB sama dengan 5A gitu kan ya. TB-nya pindah ruas ke sana jadi positif. TB 50-nya tetap, 5A-nya pindah ke sini jadi negatif. Nah, maka TB-nya diperoleh 50 min 5A. Kita masukkan nih TA-nya dan TB ke persamaan yang pertama. Kita ganti warna. Nah, masukkan tadi ya. TB min TA itu sama dengan setengah A gitu. Nah, TB-nya kita ganti 50 min 5A dikurangi TA-nya 20 ditambah 2A ditambah 20. Nah, hati-hati karena di sini negatif maka harus kita kurung gitu ya. 2A ditambah 20 sama dengan setengah A. Nah, yang depan ini tetap min kali 2A, min 2A, min kali 20, min 20. Nah, kemudian yang angka kita hitung nih, 50 dikurangi 20, 30, min 5A, min 2A. Sama-sama A, tinggal hitung angkanya aja, min 5, min 2, min 7A. Sama dengan ini setengah A gitu ya. Yang ada A-nya kita jadikan 1. 30 sama dengan setengah A, min 7A pindah ruas jadi plus 7A. Nah, 30 sama dengan, sama-sama jadikan per 2 nih. Berarti ini tetap ya, 1A ditambah per 2 ini berarti kali 2, 14A itu ya. Nah, maka 30 itu sama dengan 1A tambah 14A, 15A per 2. Nah, lanjut di sini. Nah, maka 2-nya kita pindah. 30 kali 2 sama dengan 15A. Maka A-nya adalah 30-nya bagi 15 ya, hasilnya 2. 2 kali 2, 4. Nah, udah ketemu. Satuannya apa? 4. Karena percepatan, maka meter per sekon kuadrat. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke latihan soal yang berikutnya. Nah, di sini ada suatu sistem gitu ya, yang terdiri dari benda A, katrol, dan B, gitu. Kemudian diketahui bahwa massa benda A, benda B, dan roda katrol masing-masing adalah 7 kg, 2 kg, dan 1 kg. Nah, kita tuliskan dulu nih, biar tidak lupa. Nah, yang benda A ini kan berurutan ya tadi, berarti ini 7 kg. Yang benda B 2 kg, kemudian katrolnya 1 kg. Nah, jika nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan tali T1 adalah titik-titik. Nah, langkah pertama, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Ini tadi tegangan tali ya yang ditanyakan. T1, nah berarti T1-nya itu bekerja di benda dan katrol. Nah, kemudian T2-nya ya bekerja pada benda A ini dan ini. Nah, sekarang kita gambarkan gaya yang di sini. Benda B bermassa 2 kg, maka dia juga punya gaya berat ke bawah sebesar WB gitu ya. Ingat tadi gaya berat itu adalah massa kali G, massanya 2, G-nya 10, maka menjadi 20 Newton. Nah, langkah pertama kita lihat katrolnya dulu. Lihat katrol ya. Maka karena katrolnya berputar, maka dia memenuhi ini hubungan antara torsi dan momen inersia. Nah, torsi. Nah, kita lihat torsinya yang bekerja itu adalah
karena T2 dan T1. Nah, kalau keadaannya seperti ini, otomatis sistem akan bergerak ke sini ya. Sistem bergerak ke bawah, mengikuti benda B. Nah, ini A-nya ke sana. Nah, otomatis katrolnya juga bergerak ke arah sana, mengikuti arah geraknya ke sini. Dia punya percepatan seperti itu. Nah, di sini porosnya di sini ya. Nah, dari sini ke sini itu jari-jari, dari sini ke sini juga jari-jari. Kita bayangkan dulu, kita tentukan arahnya dari tegangan 2, narik ke sana, narik ke sana. Jika porosnya di sini, maka dia akan memutar ke sana. Berlawanan arah gerak ya. Kemudian yang T1 narik ke bawah, porosnya di sini, maka dia akan memutar ke sana. Nah, ini tadi TO2, ini TO1. Nah, yang searah gerak, tadi gerakannya kan mengikuti benda B ya, ke bawah. Yang searah gerak adalah TO1, berarti TO1-nya positif. TO1 min TO2 itu sama dengan I kalikan alfa. Nah, TO1-nya F kali R. Maka ini T1 kalikan R dikurangi T2 kalikan R sama dengan I. Inersia siapa? Si katrol. Katrolnya tadi dianggap berungga gitu ya, berarti dia silinder tapi berungga, maka inersianya adalah mr kuadrat. Seperti partikel, m dikalikan r kuadrat kalikan alfa. Nah, alfanya kita ganti nih, A per R. Ini R yang ini kita coret, kemudian masing-masing punya R, berarti kita coret juga. Nah, berarti tersisa nih T1 min T2 itu sama dengan M kalikan A. Itu ya. Kemudian kita lihat benda kedua, benda B. Benda B karena dia cuma bergerak ke bawah, berarti gerak translasi memenuhi hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, F-nya yang searah gerak adalah WB, maka WB dikurangi T1 sama dengan, nah, masanya di sini adalah massa benda B, yaitu 2 gitu ya. 2 kalikan A. Oh ya, di sini tadi massa si katrol ya. Berarti kita ubah langsung aja. Di sini adalah massa katrolnya 1. Berarti 1A ya sama dengan A gitu. Nah, kita masukkan WB-nya 20 min T1 sama dengan 2A. Nah, maka T1-nya pindah ruas ke sini. Nah, 20-nya tetap, 2A-nya jadi negatif. Nah, kita peroleh nih T1 itu sama dengan 20 min 2A. Oh, tapi A-nya belum tahu, berarti belum terselesaikan. Lanjut, lihat benda yang A. Nah, maka memenuhi persamaan sigma F sama dengan M kali A. Sama ya, karena A-nya cuma bergerak ke sana tok, tidak memutar. Dia hanya translasi, berarti memenuhi hukum 2 Newton. Gayanya ada apa saja? Nah, ini sebenarnya juga punya W ke bawah. Nah, tapi W si A ini, dia tidak menghambat arah gerak. Geraknya kan ke kanan, sedangkan dia ke bawah. Berarti dia tidak menghambat karena permukaannya licin, sehingga tidak timbul gaya gesek. Maka di A hanya bekerja gaya ini aja, T2. Maka T2, ya kita lanjut ya, T2 sama dengan M, masanya massa A, berarti 7 kalikan A. Nah, kita peroleh ini, dan ini, kita masukkan ke sini, ke persamaan 1. T1 min T2 itu sama dengan A, gitu ya. T1-nya tadi 20 min 2A dikurangi T2-nya. Ini A ya.
7A sama dengan A. Berarti 20 min 2A min 7A. A sama-sama A, tinggal kita hitung koefisiennya. Min 2 min 7. Min 9A sama dengan A. Min 9-nya pindah ruas, jadi positif. Ditambahkan A ditambah 9A, 10A, di sini 20. Maka A-nya adalah nih 10 membagi 20, hasilnya 2. Nah, satuannya meter per sekon kuadrat. Karena yang ditanyakan tegangan 1, maka kita kembalikan ke tegangan 1. Yaitu, ini langkah kelima ya. T1 sama dengan 20 min 2A. 20 dikurangi 2 kalikan 2 sama dengan 20 kurangi 4 sama dengan 16 Newton. Nah, ini ya ketemu 16 Newton. Baik, sekarang kita lanjut ke materi kembali, yaitu tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, ini posisinya dia setimbang atau seimbang. Nah, pada benda tegar, suatu benda itu dikatakan setimbang jika memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, jumlah gaya yang bekerja itu adalah 0, dan jumlah torsi yang bekerja itu juga 0. Nah, gayanya itu jika ada sumbu X dan sumbu Y, maka bisa diuraikan juga nih. Gaya yang ke arah sumbu X jumlahnya harus 0, gaya yang ke arah sumbu Y jumlahnya juga harus 0. Seperti itu ya, mudah ya. Yang perlu diingat, syarat benda tegar itu setimbang adalah gaya yang bekerja padanya itu 0, dan torsi yang bekerja padanya juga 0, gitu ya. Selanjutnya kita lanjut ke jenis-jenis kesetimbangan. Nah, kesetimbangan benda tegar itu ada 3, yaitu kesetimbangan labil, maksud saya kesetimbangan stabil, kemudian kesetimbangan labil, dan kesetimbangan netral. Nah, pada kesetimbangan stabil, jika kita memberikan gaya pada benda gitu ya, misalkan ini didorong, diberi usikan ke sana, nah bendanya kan pasti akan naik, artinya dia kesetimbangannya berubah. Nah, tapi dia punya kemampuan untuk turun kembali, nah ke tempat semula. Nah, inilah yang disebut dengan kesetimbangan stabil, dia bisa kembali ke tempat semula. Nah, kemudian contohnya, kemudian jenis kesetimbangan yang kedua adalah kesetimbangan labil. Nah, jika kita berikan gaya ke sana gitu ya, nah bendanya kan akan bergerak, mengelinding ke bawah. Nah, maka kesetimbangannya akan berubah posisinya, dan dia tidak bisa kembali lagi ke kesetimbangan semula. Nah, inilah yang disebut dengan kesetimbangan labil. Selanjutnya, kesetimbangan netral. Nah, kesetimbangan ini meskipun kita berikan gaya ke sana gitu ya, dia kan posisinya juga seperti ini, meskipun pindah posisi tapi dia tidak berubah kesetimbangannya. Kesetimbangannya tetap. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan netral. Baik, selanjutnya kita latihan soal tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, kita baca dulu soalnya. 2 buah kawat baja, 2 buah kawat ya, berarti yang ini 2 buah kawat digunakan untuk menopang batang horizontal dengan berat. Nah, batangnya memiliki berat 80 Newton dan panjang 2 meter. Ini totalnya panjangnya 2 meter. W-nya 80 Newton, L-nya 2 meter gitu ya. Jika beban seberat 240 Newton, nah ini ada beban, beratnya 240 Newton, ditempatkan pada jarak 50 cm dari ujung kawat A, tentukan besar tegangan pada kawat B. Nah, yang ditanyakan tegangan pada kawat B. Kita tulis TB itu ya. TB-nya berapa? Nah, kita gambarkan dulu. Nah, ini kan misalkan kawatnya di sini ya, kawat B. Berarti kan karena menopang benda pasti dia menegang, berarti dia punya tegangan. Di sini dia narik si bajanya atau batangnya ini, narik ke sana. Tegangannya narik batang ke arah atas gitu ya. Ini TB. Nah, bendanya karena punya berat, arahnya kan ke bawah.
Misalkan ini berat benda WB itu ya. Nah, kemudian batangnya itu posisinya ada di tengah-tengah, narik bendanya itu di tengah-tengah. Nah, ini W misal. Nah, karena posisinya benda diam, maka dia dianggap setimbang kayak gitu. Maka memenuhi sigma atau itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita uraikan dulu arah-arahnya. Yang pertama yang benda dulu ini. Porosnya di A, kita lihat porosnya di A. Ditarik ke bawah, ke sana. Nah, maka dia nanti torsinya ke sana gitu ya. Kemudian yang batang, beratnya kan juga ke bawah. Otomatis dia juga menarik. Nah, torsinya ke sana juga. Nah, kemudian tegangannya ini ke atas. Nah, porosnya di sini maka narik ke atas, arahnya ke sana gitu ya. Kita tuliskan ini tadi tuh benda misalnya. Tuh benda, yang ini torsi batangnya. Tak tulis tuh BA batang, kemudian ini torsi tegangan talinya. Berarti ini tak tulis apa ya ini? Tuh TB, gitu aja. Torsi tegangan tali B. Nah, torsinya harus 0. Kita lihat dulu arahnya. Karena yang ini searah jarum jam, kemudian yang torsi TB ini berlawanan, maka ini kita anggap negatif. Ini negatif, yang selainnya itu positif gitu ya. Maka kita tuliskan to batang ditambah to benda dikurangi torsi tegangan B itu harus sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas nih, yang negatif kita pindah ke sana biar positif. To BA ditambah to B sama dengan, nah ini pindah ruas ke sana menjadi torsi TB gitu ya. Nah, sekarang kita uraikan torsi, kan rumusnya F kali R, gaya kali lengan. Kita lihat BA tadi batang ya, gayanya berarti W, kemudian lengannya dari sini ke sini, totalnya kan 2 meter. Nah, di sini itu setengahnya, berarti 1 meter. 1 gitu ya. Ya, tuh coret W kali 1 ditambah torsi B. Nah, torsi B tadi yang benda tadi, berarti gayanya WB. Nah, R-nya dari sini ke sini 50 cm diubah ke meter, yaitu 0,5. Nah, torsi tegangan B, maka dia adalah tegangan B dikalikan lengannya. Lengannya dari A ke B, yaitu panjang batangnya tadi, yaitu 2 meter. Nah, kita masukkan nih. W-nya si batang 80 kali 1 ya, 80 gitu ya. WB-nya 240 kalikan 0,5 kali TB-nya yang ditanyakan dikalikan 2. 240 dikalikan 0,5 itu 120 ditambah 80 hasilnya 200 sama dengan TB kali 2. Nah, masing-masing dibagi 2, ini 100 bagi 2, hilang gitu hanya 1. Maka TB-nya adalah 100 Newton. Udah ketemu nih, TB-nya 100 Newton. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita ke latihan soal yang berikutnya. AC adalah batang homogen. AC adalah batang gitu ya, yang memiliki panjang 120 cm. Panjangnya 120 cm, kita tuliskan dulu. Ini 120 cm, kalau kita ubah ke meter jadi 1,2 dibagi 100 gitu ya. Kemudian lanjut.
dan beratnya 22 Newton. Nah, berat itu berarti posisinya ada di tengah-tengah batang. Kita gambarkan di tengah-tengah. Ingat ya, berat benda itu selalu narik di tengah-tengah. Ini 22 Newton. Lanjut. Pada ujung batang digantung sebuah balok dengan berat 40 Newton. Yang ini. Tentukan besar tegangan tali BC jika AB 90 cm. Nah, yang ditanyakan tegangan BC, berarti nanti di sini narik ke sana. Ada tegangannya T. Nah, di sini AB tadi 90 cm, gitu ya. Nah, sekarang kita amati dulu. Ini tadi yang ditanyakan apa tuh? Tegangan T gitu ya. TO berarti karena bendanya diam atau setimbang, maka memenuhi hukum atau memenuhi ini. Sigma TO itu harus 0. Nah, kita gambarkan dulu torsinya. Yang mana aja? Kita lihat. Yang pertama, yang pasti batangnya ya. Batangnya menarik ke bawah di tengah-tengah. Ini arahnya ke sana. Nah, porosnya di sini. Berarti nanti arahnya searah jarum jam. Ini torsi batang. Nah, kemudian yang benda benda ini juga punya berat ke bawah gitu ya. Nah, berarti nanti dia juga narik ke bawah, torsinya di sini, maka arahnya juga ke sana. Nah, berarti ini misalkan kita anggap torsi batang BA. Torsi benda BE. Itu ya, torsi benda. Nah, yang tali ini porosnya di sini, kemudian narik ke atas dengan membentuk sudut gitu kan ya. Maka dia akan narik ke sana, tertarik. Nah, arahnya berlawanan sendiri. Ini torsi tali. Torsi tali. Nah, kita tuliskan dulu kebersamaan. Yang searah kita anggap positif, berarti torsi batang dan torsi bendanya positif. To batang ditambah torsi beban, nah dikurangi torsi tegangan tali itu harus sama dengan 0, karena ini berlawanan gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang negatif kita pindah ke sana, sama seperti yang tadi. Torsi batang ditambah torsi beban itu harus sama dengan torsi tegangan tali. Nah, torsi batang kita lihat gayanya 22 Newton, lengannya di tengah-tengah. Kalau totalnya itu 1,2 meter, berarti dari sini ke sini itu adalah 0,6, separohnya gitu ya. Berarti ini 22 dikalikan 0,6, gaya atau berat dikalikan lengannya, ditambah bebannya 40 Newton. 40 Newton dikalikan lengannya, dari sini ke sini 1,2 meter. Nah, sekarang tegangan tali, T-nya di sini kita tulis T, lengannya dari sini ke sini ya 1,2. Nah, karena dia membentuk sudut theta nih, berarti harus ada apa? Harus ada sin theta. Nah, kita lihat sinnya kan sudutnya nggak diketahui, tapi coba kalian perhatikan segitiga ini. Yang ini ya. Yang ini seret, seret, seret. Yang panjang ini adalah 120 cm, yang ini 90 cm. Nah, sinus sudut theta itu adalah sin demi. Depan dibagi miring. Depannya 90, miringnya belum ada. Tapi di sini ada segitiga siku-siku, berarti bisa dicari pakai Pythagoras. Nah, kalian perhatikan. Kita masukkan ke rumus Pythagoras gitu ya. Misalkan di sini R, maka R itu sama dengan akar dari 90 kuadrat ditambah 120 kuadrat. Nah, 9 kuadrat berapa? 81 tambahin 0, 2. 120 kuadrat berapa? 12 kuadrat.
yaitu 144, nolnya tambah 2, gitu kan ya. Terus kita tambahkan, berapa ini hasilnya? Maka R-nya itu adalah akar dari, nah 8.100 ditambah 14.400, yaitu ini 500, terus 22 gitu ya, 22.500. Akar dari 225 berapa? 15, nolnya tambah 1. Nah, ini berarti cm. Nah, sinus tadi ini ya, sin theta itu adalah demi, depan dibagi miring. Sisi yang di depannya, di depan sudut, berarti yang ini 90, dibagi sisi miringnya. Sisi miringnya tadi R 150. Dicoret, nolnya masing-masing bisa dibagi 3 ya, 9 bagi 3, 3, 15 bagi 3, 5. Nah, biarkan seperti ini aja, nggak apa-apa, atau mau diubah ke desimal juga boleh, yaitu 0,6. Nah, kita masukkan ke sini tadi. 22 kali 0,6 berarti 132, gitu ya. Ditambah 40 kali 1,2, 48, sama dengan T kalikan 1,2 kalikan 0,6. Ditambahkan dulu, hasilnya 180 sama dengan 1,2 kalikan 0,6. 12 kali 6 dulu, yaitu 72 ya, 72, 2 angka di belakang koma berarti 0,72. Nah, yang ini kalikan T, maka T-nya adalah 180 dibagi 0,72. Nah, kalau bingung caranya, tinggal ini. Kita tulisnya di atas ini ya. T sama dengan 180, karena di bawahnya ada 2 angka di belakang koma, maka tambahin 0,2 dibagi berapa ini? 72. Nah, ini masing-masing bisa dibagi 9. Bagi 9 2, bagi 9 8. Ini bagi 2 1, bagi 2 4. Nah, 1000 dibagi 4 250 Newton. Nah, udah ketemu nih. Berarti tegangannya 250 Newton. Baik, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Sebuah batang homogen AB yang panjangnya 5 meter, kita tulis dulu ya. Dari A ke B. Nah, ini panjangnya 5 meter dan masanya 10 kilo. Nah, kalau masanya 10 kilo, maka W-nya adalah massa kalikan kecepatan gravitasi, yaitu menjadi 100 gitu ya. Nah, berat benda itu selalu di tengah-tengah posisinya. Saya gambarkan ke tengah-tengahnya. Ini W. W-nya 100 tadi ya. Nah, kemudian 100 apa? 100 Newton. Nah, lanjut. Ujung disandarkan pada dinding vertikal yang licin. Dinding vertikal licin. Kalau licin artinya tidak ada gaya gesek gitu ya. Sudah kita simpan dulu, tidak ada gaya gesek. Kemudian ujung B terletak di lantai yang kasar, 3 meter dari dinding. Nah, ini tadi kasar, 3 meter dari dinding. Ini panjangnya 3 meter. Kemudian kasar berarti ada gaya gesek. Nah, kalau benda disandarkan seperti ini, maka kemungkinan dia jatuhnya kan ke sana gitu ya. Kemungkinan jatuhnya ke kanan. Berarti gaya geseknya nanti ke kiri. Nah, berarti timbul gaya gesek di sini. Gaya gesek simbolnya F kecil. Nah, kemudian yang ditanyakan apa di sini? Kita lihat, tentukanlah koefisien gesek lantai dengan ujung B agar batang seimbang. Nah, yang ditanyakan koefisien gesek di B, gitu kan ya. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Kalau di sini bendanya ada di suatu permukaan, maka otomatis akan timbul gaya normal. Nah, NP
B, itu ya, normal di B. Syaratnya harus tegak lurus, seperti itu. Nah, karena dia setimbang, maka dia memenuhi sigma to itu harus 0. Nah, torsinya apa saja? Nah, kita gambarkan dulu. Tadi gaya-gayanya sudah ya. W, F, dan NB. Selanjutnya kita tentukan arahnya dulu. Tentukan arah yang W ini. Nah, porosnya di mana berarti? Porosnya di sini, di ujung A ini ya. Kita tarik. Bayangkan porosnya di A, ditarik ke bawah, maka narik ke bawah ke sana. Nah, kan dibawa ke sana ya nanti. Ini to yang si W. Kemudian gaya gesek. Porosnya di sini, narik ke samping kanan. Nah, narik ke samping kanan sana. Nah, berarti mutarnya juga ke sana. Ini to karena gaya gesek. Kemudian yang gaya normalnya bagaimana? Gaya normalnya narik ke atas, berarti nanti ke arah sana gitu ya. Ini yang to N. Kita lanjut. Nah, selanjutnya masukkan ke sini. Sigma to sama dengan 0. Torsinya yang searah tadi adalah yang F sama W, kemudian yang N negatif gitu ya. Kita tuliskan. To F ditambah to W dikurangi to normal itu sama dengan 0. Maka to F ditambah to W itu harus sama dengan ya, normalnya kita pindah jadi positif gitu ya. Nah, kita uraikan. Torsi pada F berarti F dikali gaya gesek ya, F kecil kalikan R, misalkan R1 ditambah ini W kalikan R2 sama dengan normal di B dikalikan R3. Nah, kita cari dulu R masing-masing. Nah, ingat ya, F kita lihat di sini gaya F, porosnya di sini, berarti lengannya dari sini ke sini. Perhatikan ini membentuk sudut. Agar tidak membentuk sudut, kita proyeksikan saja torsi porosnya di sini, kita tarik. F-nya kan di sini nih, berarti kita tarik ke sana. Oh, F-nya nanti bisa juga di sini. Nah, lengannya yang ini, yang sudah tegak lurus. Nah, ini panjangnya berapa? Oh, belum diketahui. Di sini kan 3 meter, di sini 5 meter. Perhatikan segitiga siku-sikunya. Siku di sini ya, ini 3, ini 5. Triple Pythagoras berarti di sini 4. Oh, berarti F-nya lengannya adalah 4. Berarti F-nya, nah F itu adalah mu dikalikan N. N-nya yang mana? N yang ini. R-nya berarti tadi 4 gitu ya. Ditambah W-nya tadi 100. Nah, R2 miliknya si W gitu ya. Nah, W di sini, lengannya di sini. Nah, ini kan tidak tegak lurus juga ya, membentuk sudut. Maka kita tarik saja ke atas biar tegak lurus. Nah, berarti di sini. Nah, bisa juga W-nya itu digambarkan di sini. Nah, maka lengannya tinggal yang ini. Nah, karena W-nya tadi posisinya di tengah, maka ini juga dibagi 2 nih, tengah-tengah. Totalnya kan 3, berarti di sini 1,5. Nah, ini 1,5. Nah, NB-nya kita belum tahu ya, kita tulis dulu NB kalikan R3. Nah, R3-nya kita lihat dari poros sampai ke B dan NB, ini kan dia membentuk sudut juga. Agar dia tidak membentuk sudut, maka kita tarik nih ke sana juga, ke atas. Jadi di sini. Nah, terus ditarik dari sini ke sini. Oh, berarti dari ke sini itu 3 meter. Berarti ini 3, seperti itu. Nah, mu-nya yang ditanyakan, kita tulis mu, kemudian NB-nya. Nah, perhatikan, NB itu kan arahnya ke atas gitu ya, atau ke arah sumbu Y. Syarat yang kedua, ketika benda dikatakan setimbang, maka jumlah gayanya itu harus 0. Itu kan ya, karena NB-nya ke arah atas, maka
bisa ditulis sigma Fy itu sama dengan 0. Nah, yang ke arah sumbu Y gayanya ada apa aja? Ada NB dan ada W. Kalau F kan ke sumbu X ya, berarti nggak terpakai. Berarti kita lihat W sama NB. NB-nya ke atas, berarti kita tulis positif. W-nya ke bawah, berarti negatif. Nah, maka NB-nya itu sama dengan W, yaitu 100. Nah, kita masukkan nih, 100 kali 4 ditambah 100 kali 1,5 itu 150. NB-nya kita ganti 100 kali 3 gitu ya. Nah, mu kali 400 itu sama dengan 150 ditambah 150 sama dengan 300. Nah, lanjut di sini. Maka mu-nya adalah mu kali 400 berarti 400 mu gitu ya. 400 mu sama dengan 300. Nah, 150-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif. Nah, 300 dikurangi 150 itu adalah 150. Di sini 400 mu. Maka mu-nya adalah 150 per 400. Masing-masing bagi 50 dulu ya. 150 bagi 50 3, 400 bagi 50 8. Oh, berarti mu-nya 3/8 sudah kita peroleh. Baik, untuk hari ini materinya cukup sampai di sini. Silakan diulang-ulang agar kalian semakin paham. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.